Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Ridita Mandolang, mahasiswi semester 2 IAKN Tarutung dengan NIM 2101011148 akan memaparkan beberapa teori belajar behavioristik. Teori belajar behavioristik merupakan proses perubahan tingkah laku sebagai akibat adanya interaksi antara stimulus dengan respon yang menyebabkan siswa mempunyai pengalaman baru. Dengan kata lain, belajar merupakan bentuk perubahan yang dialami siswa dalam hal kemampuannya untuk bertingkah laku dengan cara yang baru sebagai hasil interaksi antara stimulus dan respon. Menurut teori ini, masukan dari guru yang berupa stimulus dan keluaran siswa yang berupa respon. Sedangkan apa yang terjadi di antara stimulus dan respon dianggap tidak penting diperhatikan karena tidak ada diamati atau diukur. Adapun tokoh-tokoh dalam teori belajar ini yaitu yang pertama Ivan Pavlov, di mana teori Pavlov dikenal dengan responded conditioning atau teori classical conditioning, di mana teori conditioning Pavlov dapat digambarkan sebagai berikut. Makanan atau US ditambah bel atau lampu air liur atau OR dilakukan berulang-ulang. Bel lampu atau CS, air liur atau CR. Mula-mula teori conditioning ini dikembangkan oleh Pavlov pada tahun 1927 dengan melakukan percobaan terhadap anjing. Kedua, Edwin Guthrie. Teori conditioning Pavlov ini kemudian dikembangkan oleh Guthrie pada tahun 1935, di mana ia berpendapat bahwa tingkah laku manusia itu dapat diubah, di mana tingkah laku baik diubah menjadi buruk dan sebaliknya tingkah laku buruk dapat diubah menjadi baik. 3. Watson, di mana teori conditioning ini lebih lanjut dikembangkan oleh Watson pada tahun 1970. Setelah mengadakan serangkaian eksperimen, ia menyimpulkan bahwa perubahan tingkah laku dapat dilakukan melalui latihan atau membiasakan mereaksi terhadap stimulus-stimulus yang diterima. Menurut Watson, stimulus dan respon tersebut harus berbentuk tingkah laku yang dapat diamati atau observable, di mana Watson mengabaikan berbagai perubahan mental yang mungkin terjadi dalam belajar dan menganggapnya sebagai faktor yang tak perlu diketahui. 4. Skinner, di mana Skinner mengemukakan bahwa menggunakan perubahan-perubahan mental sebagai alat untuk menjelaskan tingkah laku hanya akan dapat membuat segala sesuatunya menjadi bertambah rumit. Yang kelima, Tom Dike, di mana Tom Dike mengemukakan bahwa belajar adalah proses interaksi antara stimulus, di mana pikiran, perasaan atau gerakan dan respon bisa berbentuk pikiran, perasaan atau gerakan. Dari pengertian ini, wujud tingkah laku tersebut bisa saja dapat diamati ataupun tidak diamati. Teori belajar Tom Dike juga disebut sebagai Abraham atau connection, di mana menurut Tom Dike belajar dapat dilakukan dengan cara mencoba atau trial and error. 6. Clark Hall, di mana Hall sangat terpengaruh oleh teori evolusinya Charles Darwin, di mana semua fungsi tingkah laku bermanfaat terutama untuk menjaga kelangsungan hidup. Karena itu, kebutuhan biologis dan pemuasan biologis menempati posisi sentral, di mana stimulus ala Hall selalu dikaitkan dengan kebutuhan biologis meskipun respon mungkin akan bermacam-macam bentuknya. Implikasi praktiknya adalah guru harus merencanakan kegiatan belajar berdasarkan pengamatan yang dilakukan terhadap motivasi belajar yang terdapat pada siswa. Adapun kelebihan dan kelemahan teori belajar behavioristik yaitu pertama, kelebihan teori behavioristik, di mana model behavioristik sangat cocok untuk pemerolehan praktek dan pembiasaan yang mengandung unsur-unsur seperti kecepatan, spontanitas, kelenturan, refleks, dan daya tahan dan sebagainya. Contoh, percakapan bahasa asing, mengetik, menari, menggunakan komputer, berenang, berolahraga, dan sebagainya. 2. Teori behavioristik juga cocok diterapkan untuk melatih anak-anak yang masih membutuhkan dominasi peran orang dewasa, suka mengulangi dan harus dibiasakan, suka meniru dan senang dengan bentuk-bentuk penghargaan langsung, seperti diberi permen atau pujian. Adapun kelemahan teori behavioristik yaitu pembelajaran siswa yang berpusat pada guru, di mana teacher-centered learning bersifat mekanistik dan hanya berorientasi hasil yang diamati dan diukur, sehingga kejelian dan kepekaan guru pada situasi dan kondisi belajar sangat penting untuk menerapkan kondisi behavioristik. 2. Penerapan metode ini yang salah akan mengakibatkan terjadinya proses pembelajaran tidak menyenangkan bagi siswa, yaitu guru sebagai sentral bersikap otoriter, komunikasi berlangsung satu arah, guru melatih dan menentukan apa yang harus dilakukan oleh murid dipandang sebagai pasif. Adapun implikasi teori behavioristik dalam kegiatan pembelajaran. Setelah mengkaji tentang teori behavioristik, maka dapat diketahui bahwa istilah-istilah seperti hubungan stimulus respon, individu atau peran peserta didik pasif, perilaku sebagai hasil belajar yang tampak, pembentukan perilaku atau shaping dengan penataan kondisi secara ketat, reinforcement dan hukuman, ini merupakan respon unsur-unsur yang sangat penting. Teori ini
hingga sekarang masih mendominasi praktik pembelajaran Indonesia. Hal ini tampak dengan jelas pada penyelenggaraan pembelajaran dari tingkat paling dini, di mana seperti kelompok bermain, taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah, bahkan perguruan tinggi. Pembentukan perilaku dengan cara pembiasaan atau drill, disertai dengan hukuman atau reinforcement masih dilakukan. Implikasi teori behavioristik dalam kegiatan pembelajaran bergantung dari beberapa hal seperti tujuan pembelajaran, sifat materi pelajaran, karakteristik peserta didik, media dan fasilitas pembelajaran yang tersedia. Pengetahuan telah terstruktur dengan rapi, sehingga belajar adalah perolehan pengetahuan, sedangkan mengajar adalah memindahkan pengetahuan ke orang yang sudah belajar atau peserta didik. Peserta didik diharapkan akan memiliki pemahaman yang sama terhadap pengetahuan yang diajarkan. Artinya apa yang dipahami oleh peserta didik atau guru itulah yang harus dipahami oleh murid. Pembiasaan dan disiplin menjadi sangat esensial dalam belajar, sehingga pembelajaran lebih banyak dikaitkan dengan penegakan disiplin.